Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, masih tetap semangat ya dalam belajar online meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kembali lagi di Tovan Triprastyo Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa serta siapkan buku dan alat tulis. Rasulullah berkata, yang artinya ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi, setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, jangan lupa mencatat hal-hal penting atau kata kunci yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke? Sudah siap semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, menulis cerita sesuai gambar. Yang keempat, menentukan penokohan pada dongeng. Dan yang terakhir, membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Nah, yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Maksudnya adalah kata-kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daftar pertanyaan dapat disusun menggunakan kata tanya berikut ini. Yang pertama, apa? Fungsinya menanyakan sesuatu atau peristiwa. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Siapa? Menanyakan orang. Mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Maksudnya, kita belajar merangkum atau meringkas informasi apa saja yang ada dalam teks yang sudah kita baca. Kemudian kita susun dalam bentuk peta pikiran. Coba sekarang anak-anak didampingi ayah atau bunda di rumah, baca dengan cermat dan teliti cerita berikut ini. Setelah itu, informasi penting apa saja yang bisa kalian dapat. Nah, berdasarkan cerita yang sudah kita baca, berikut hasil ringkasan atau rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, bacaan atau cerita yang kita baca membahas tentang cara merawat kelinci. Nah, yang pertama, Tony memelihara kelinci
kalian paman. Kemudian pembagian tugas ayah, ibu, dan Tony dalam merawat kelinci, seperti yang sudah dijelaskan pada buku teks. Jadi, dalam memelihara atau merawat kelinci, Tony dibantu ayah, ibu. Misalnya, ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci, membeli sayuran dan wortel di pasar, kemudian menyiapkan makanan kelinci di dalam wadah. Tony bertugas memberi makan kelinci pada pagi dan sore hari. Kandang kelinci juga dibersihkan dengan teratur. Sedangkan ayah bertugas membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Oke, selanjutnya kelinci dibawa ke dokter hewan jika sakit. Jadi intinya dari ringkasan atau rangkuman bacaan yang sudah kita baca, ada 3 poin penting yang bisa kita peroleh. Yang pertama, Tony memelihara kelinci, pemberian paman. Yang kedua, adanya pembagian tugas antara ayah, ibu, dan Tony dalam merawat kelinci. Terakhir, kelinci dibawa ke dokter hewan jika sakit. Menulis cerita sesuai gambar. Ayo, ingat kembali tentang cerita bergambar. Masih ingat kan? Tepat sekali. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Kemudian, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hewan apa yang terdapat dalam gambar? Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Kegiatan apa saja yang ditunjukkan pada gambar? Ayo membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kalian perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: yang pertama, objek dalam gambar; yang kedua, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar; dan yang ketiga, latar tempat dan waktu dalam gambar. Setelah memperhatikan ketiga hal tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat yang berisi ketiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut maksudnya adalah objek dalam gambar, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar, latar tempat dan waktu dalam gambar. Kalian harus membuat kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan kalimat yang kalian buat sesuai dengan isi gambar. Oke, selanjutnya kita akan belajar menentukan penokohan pada dongeng. Masih ingat gak apa sih yang dimaksud dengan penokohan? Tepat sekali, penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Nah, berikut ini
ada dongeng yang berjudul Kera dan Rusa. Kemudian, catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Memahami penokohan pada dongeng akan membantu kita memahami isi dongeng. Memahami isi dongeng dengan baik sangatlah penting jika kita mau memperagakannya. Nah, jadi selanjutnya adalah membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Untuk memudahkan kita membuat gambar berdasarkan cerita yang kita dengarkan, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Maksudnya, kita benar-benar mendengarkan dengan seksama cerita yang kita dengarkan. Yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita seperti tokoh, sifat tokoh, latar, alur, dan pesan. Misalnya, kita mendengarkan dongeng tentang kancil anak yang nakal. Nah, berarti tokoh yang ada pada dalam dongeng adalah kancil. Kemudian, bagaimana sifat tokoh kancil dalam cerita, latar berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Kemudian alur. Nah, alur adalah berkaitan dengan rangkaian jalannya cerita. Apakah menggunakan alur maju, mundur, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pesan. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari dongeng yang kita dengarkan. Dan yang terakhir, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jadi, setelah kita mendengarkan dongeng dengan seksama, kemudian menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada dongeng, barulah kita membuat gambar yang dapat mewakili cerita. Gunakanlah imajinasi kalian untuk membuat gambar yang menarik. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih telah melihat video pembelajaran dan yang sudah subscribe, like, serta komen. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tugas di rumah, tolong kerjakan buku tematik halaman 113. Demikian, mohon maaf, tetap semangat meskipun belajar di tengah pandemi COVID-19. Dan jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.